Selamat hari Tuhan saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Romo Argo di channel Heaven Word. Saudara-saudaraku yang terkasih, di hari Minggu biasa yang ke-17 ini, kembali Tuhan mengajar kita tentang kerajaan surga dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Mari kita dengarkan Injil hari ini. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini tentang perumpamaan-perumpamaan perihal kerajaan surga. Tadi saya membaca Injil yang forma breve atau format singkat. Yang pertama adalah tentang seperti harta yang terpendam, ya, ditemukan orang, kemudian dia menjual semua miliknya, rumahnya, kemudian membeli ladang itu karena di situ ada harta terpendam. Kemudian yang kedua adalah kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang mutiara yang mencari mutiara yang indah, kemudian menemukan yang indah, kemudian menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara tersebut. Nah, intinya di sini dari dua perumpamaan ini adalah orang berani mengorbankan segala sesuatunya demi kerajaan surga. Nah, ini yang penting, saudara-saudaraku. Mengorbankan segala sesuatu untuk kerajaan surga. Karena dia tahu bahwa inilah yang paling penting dalam hidupnya di dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali umat Katolik tidak menyadari hal ini. Sejak kecil dibaptis, kemudian sampai dewasa, tapi belum menyadari sesungguhnya siapa Tuhan Yesus itu dalam kehidupannya. Sehingga ketika banyak tantangan, banyak godaan, limbung imannya. Misalnya karena jabatan, melepas Tuhan Yesus. Karena mungkin dapat pasangan yang beda iman, akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus supaya dapat menikahi pasangannya tersebut, atau karena peluang-peluang bisnis atau hal-hal lain. Jadi dengan mudahnya orang meninggalkan Tuhan Yesus demi apa yang dicita-citakannya. Nah, berarti orang ini belum menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sangat penting dalam hidup kita. Kita kembali menyimak dalam perumpamaan tadi. Yang kedua, perumpamaan yang kedua, pedagang tadi sudah punya niat untuk mencari mutiara yang indah. Jadi dia sudah melakukan usaha. Karena dia mencari. Mencari itu sebuah usaha. Sudahkah kita mencari kebenaran itu? Karena barang siapa mencari, dia pasti menemukan. Kalau kita setiap harinya mencari tentang kebenaran, pasti kita akan menemukan
Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menemukan harta yang terpendam seperti yang disampaikan dalam perumpamaan yang pertama, namanya bagaimana orang bisa menemukan harta yang terpendam kalau kita tidak menggalinya terlebih dahulu. Entah itu sengaja atau entah karena sengaja, mungkin ada perkiraan, mungkin di sini ada harta terpendam, kemudian digali. Setidaknya dia melakukan usaha untuk menggali. Sama ya, kedua-duanya sama. Jadi melakukan usaha. Orang Katolik yang telah dibaptis sejak kecil, sejak bayi hingga dewasa, dalam perjalanan hidupnya haruslah menggali apa yang sudah diterimanya sejak dia dibaptis. Dia harus mencari dalam kehidupan Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus? Ini pertanyaan yang harus digali terus-menerus sepanjang hidupnya hingga akhir hidupnya di dunia ini. Itu harus kita lakukan, saudara-saudaraku, supaya kita sungguh-sungguh bisa menemukan arti kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena percuma kalau kita saya kasih ini perumpamaan, mutiara diberikan kepada babi, percuma kan? Jangan memberikan mutiara kepada babi, karena babi itu nggak ngerti, dia pasti akan menginjak-injak, ya kan? Percuma. Jadi kalau kita tidak menyadari bahwa mutiara ini sungguh berharga, bukan berarti kita babi-babi, enggak ya. Enggak, maksud saya untuk menyadari bahwa kalau kita itu tidak ngerti siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita, bahwa dialah mutiara yang terindah dalam hidup kita, ya kita tidak punya rasa menghargai. Tidak punya kepentingan, apa sih ini Tuhan Yesus, apa sih iman Katolik, apa sih pergi ke gereja. Tidak mengerti. Karena tidak mengerti, imannya tidak bertumbuh dan tidak berbuah apa-apa dalam hidupnya. Dan Tuhan tidak menginginkan hal ini, saudara-saudaraku. Kerajaan surga adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dia menginginkan kita untuk masuk ke dalam kehidupannya, bersatu dalam kehidupannya. Supaya kehidupan kita sendiri mencerminkan kehidupan ilahinya. Dan juga kehidupan kita menjadi kesaksian akan kehidupan ilahinya. Kehidupan yang penuh kasih. Kasih inilah saudara-saudaraku yang diharapkan menjadi tanda dalam kehidupan kita bahwa kita adalah anak-anak kerajaan surga. Kasih itu adalah bukti di mana iman itu berbuah melimpah dalam hidup kita. Maka hari ini kita ditantang oleh Injil. Jadi perumpamaan ini menyindir kita sebenarnya, saudara-saudaraku. Kita sudah berani melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan atau belum? Sudah berani mengorbankan segala sesuatunya untuk Tuhan atau belum? Kalau belum, mari kita masih punya waktu. Kita gali terus-menerus kerajaan surga ini. Kita gali terus-menerus Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Belajarlah kita untuk mencintai Tuhan dengan segenap hidup kita. Mari kita saling mendoakan satu sama lain supaya kita mampu menemukan Tuhan dalam hidup kita dan hidup seturut kehendaknya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.